Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ketemu kembali di dalam kitab Mazal-Ghala Iblis episode yang ke-15, melanjutkan dari episode yang ke-14, yaitu Iblis berbicara kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana cara menggoda orang yang sholat. Di episode yang lalu 14, Iblis yaitu akan menggoda orang yang sholat untuk banyak nengok ke kanan dan ke kiri. Baik, lanjutannya yang ke-15, fa'in golabani, apabila, kata Iblis, dia orang yang sholat itu bisa mengalahkan aku fis sholah, di dalam sholat. Apabila orang tersebut bisa mengalahkan aku, gak bisa kegoda, tidak bisa tergoda oleh iblis di dalam sholat. Wa sholla wahdahu, kalau dia sholat sendiri, amartuhu bil ajalah, maka aku perintahkan, aku bisikkan dia untuk buru-buru di dalam sholat. Fayankuruha kama yankurudik al-habbah, maka dia sholatnya seperti orang mematuk, cepat, sujud, rukuknya, ya, kama yang kurudik al-habbah, sebagaimana ayam jago mematok gandum, ya, seperti ayam jago lagi makan, cucak, cucuk, cucuk. Nah, itulah iblis ketika nggak bisa menggoda orang yang sholat, ya, diwaswaskan nggak bisa, disuruh nengok kanan kiri juga kalah itu iblis, maka disuruh orang yang sholat itu agar buru-buru kalau sholatnya sendiri. Wa yubadiru biha, dan bersegera dia untuk cepat-cepat selesai sholatnya. Fa in golabani, kata iblis lagi, kalau dia bisa mengalahkan aku, wa sholal jamaah, dan dia dalam keadaan sholat jamaah, ya, kalau udah sendiri dia nyerah deh kalau misalnya sholatnya cakep. Nah, tapi kalau sholatnya jamaah, aljamtuhu bilijamin, ya, aku kekang dia, ya, seperti kekangan kuda, dengan kekangan, dengan ikatan. Summa arfa'u ra'sahu qablal imam wa adha'ahu qablal imam. Kemudian, ya, arfa'u ra'sahu, kemudian aku angkat kepalanya qablal imam. Jadi orang yang sholat berjamaah, si makmum ini, bukan imamnya. Kalau imamnya mungkin disuruh buru-buru, tapi kalau sang makmum diikat, dikekang, ya, seperti pelanak tali kuda, kekang kuda. Kata iblis nih, arfa'u ra'sahu, aku angkat kepalanya, qoblal imam, sebelum imam, wa adha'uhu qoblal imam, dan aku letakkan dia sebelum imam. Artinya ketika dia bermakmum kepada seorang imam, imam belum ruku, dia sudah ruku duluan. Imam belum i'tidal, sang makmum udah i'tidal duluan. Imam sujud, dia sujud duluan. Jadi imam belum sujud, dia udah sujud. Imam belum ruku, dia udah ruku. Imam belum i'tidal, dia sudah i'tidal. Nah, orang yang demikian, makmum yang demikian, yang ngeduluin imam di dalam sholat, kata iblis, wa anta ta'lam ya Muhammad, agar engkau tahu ya Muhammad, anna man fa'ala dzalik, siapa yang berbuat demikian, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Wa yamsahullahu ra'sahu ra'su himar yaumal qiyamah, dan Allah akan usap, akan Allah rubah kepalanya, ra'su himar, Allah akan rubah kepalanya sebagai kepala keledai yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau iblis tidak bisa menggoda orang di dalam sholat nengok kanan kiri, ya, maka akan digoda untuk buru-buru. Kalau sholat jamaah, maka sang makmumnya, kalau imam disuruh buru-buru, kalau makmumnya disuruh juga buru-buru, yaitu mendahului imam. Kalau makmum sudah ngedahuluin imam berapa gerakan, maka bisa membatalkan sholatnya. Nah, iblis kasih tahu kalau orang sholatnya udah batal, ya, maka nanti orang tersebut yang buru-buru tersebut Allah wujudkan di hari kiamat kepalanya seperti kepala khimar, yaitu keledai. Itu saja di episode yang ke-15. Nanti kita lanjutkan episode yang ke-16, yaitu
bagaimana iblis masih menggoda orang yang sholat. Apabila nggak bisa juga menggodanya, maka dia akan goda yang lebih dahsyat lagi. Jangan lupa di subscribe, ya, pantengin terus kitab Madalogal Iblis, perlu buat kita, karena ini mengetahui bagaimana trik atau cara penggodaan iblis kepada umat manusia atau umat Islam khususnya, agar masuk ke neraka jahanam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.